Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan penganggaran 2. Nama anggota Nurul Hikmah 64 19 13 76, Siska Nurfandi 64 19 09 14, Sela 64 19 923, Lucy Resmia 64 90708, Melinda 64 19 0713, Stefani 64 19 06 79, Robertus Mahiboka 64 19 11 75. Di sini saya akan menjelaskan definisi anggaran. Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Anggaran digunakan oleh manajer tingkat atas sebagai suatu alat untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi ke dalam dimensi kuantitatif dan waktu, serta mengkomunikasikannya kepada manajer tingkat bawah sebagai rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Karakteristik tujuan anggaran mempengaruhi secara signifikan terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah. Penelitian tentang pengaruh partisipasi anggaran dengan menggunakan 5 variabel pemoderasi yang menggunakan variabel gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan, ketidakpastian strategis, dan kecukupan anggaran sebagai variabel moderating dalam menguji hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan senjang dan anggaran. Kejelasan tujuan anggaran. Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Manajemen tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegasan untuk tujuan anggaran mereka. Penelitian Ivan Chase 1976 dalam Kurnia 2004 menunjukkan hasil bahwa kejelasan dan spesifikasi sasaran anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap komitmen pencapaian sasaran dan timbulnya kepuasan terhadap karyawan. Evaluasi anggaran. Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen. Keynes 1979 dalam Munawar DKK 2006. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku, sikap, dan kinerja manajer. Punitive applause dapat mengakibatkan rendahnya motivasi dan sikap yang negatif, sedangkan supportive applause dapat mengakibatkan sikap dan perilaku yang positif. Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi yang langsung terlibat dalam menyusun anggaran ketika atasan dan bawahan membentuk serangkaian asumsi dan harapan mereka sendiri yang sering agak berbeda. Perbedaan-perbedaan ini yang akhirnya berpengaruh pada tingkat kinerja aparat pemerintah daerah. Penganggaran dibagi menjadi 8. 1. Anggaran bahan baku langsung. 2. Anggaran tenaga kerja langsung. 3. Anggaran biaya overhead pabrik. 4. Anggaran persediaan akhir barang jadi. 5. Anggaran beban penjualan dan administratif. 6. Ada anggaran kas. 7. Ada anggaran laba rugi. Dan terakhir ada anggaran neraca. Contoh kasus penganggaran. Contohnya pendekatan stabilitas produksi dalam penyusunan anggaran produksi oleh Hendra Purwanto PT GM akan membuat anggaran produksi untuk tahun 20XY. Berikut data dan informasi yang dimiliki untuk dijadikan dasar menyusun anggaran produksi. Dana penjualan yang diterbitkan dari anggaran penjualan PT GM tahun 20X bulan Januari
Ada penjualan 1.500 unit, Februari 1.600 unit, Maret 1.600 unit, April 1.400 unit, Mei 1.200 unit, Juni 100 unit, Juli 700 unit, Agustus 600 unit, September 500 unit, Oktober 1.100 unit, November 1.200 unit, Desember 1.400 unit, jumlah 14.200 unit. Kebijakan tindakan persediaan tahun 20 SY adalah sebagai berikut. Persediaan awal tahun 2.000 unit, persediaan akhir tahun 1.500 unit. Berdasarkan data dan informasi tersebut, di atas PTGM hendak membuat anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi. Berikut langkah membuat anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi adalah sebagai berikut. Langkah 1. Menghitung tingkat produksi 1 tahun untuk 120 SY. Penjualan 1 tahun 20 SY 14.200 unit ditambah persediaan akhir tahun 20 SY 1.500 unit. Kebutuhan 1 tahun 20 SY 15.700 unit dikurangi persediaan awal tahun 2000 SY 2.000 unit. Jumlah yang harus diproduksi tahun 20 SY 13.700 unit. Langkah-langkah melakukan alokasi produksi ke satuan waktu yang diinginkan, atau dalam kasus ini satuan waktunya adalah bulanan. Pengalokasi tingkat produksi setiap bulan dapat dilakukan dengan salah satu cara dari dua cara berikut. 1. Membagi tingkat produksi per tahun dengan jumlah satuan waktu, atau bulanan sama dengan 12 minggu 54, tribulan 4 sama dengan 4, catur bulan sama dengan 3. Di mana hasil bagi tersebut langsung dipakai sebagai tingkat produksi per satuan waktu. Produksi selama 1 tahun sama dengan 13.700 unit. Produksi rata-rata selama 1 bulan sama dengan 13.700 per 12 sama dengan 1.141.67 unit. Kelemahan cara pertama ini adalah sering diperoleh angka produksi rata-rata yang tidak bulat sehingga sukar diimplementasikan. Oleh karena itu, langkah berikut ini menjadi alternatif untuk mengatasi kesulitan yang timbul sehubung dengan penggunaan cara pertama. Kedua, membagi tingkat produksi per tahun sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dilaksanakan secara tepat. Kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi. Produksi rata-rata per bulan sama dengan 1.141.67 unit. Bilangan bulat yang paling mudah untuk digunakan adalah 1.100 unit. Apabila produksi per bulan 1.400 unit, maka kekurangannya adalah 13.700 kurang atau 12 kali 1.100 sama dengan 100 unit. Selanjutnya, kekurangan 100 unit dialokasikan kepada bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tertinggi, yakni Januari dengan tingkat penjualan 1.500 unit, Februari dengan tingkat penjualan 1.600 unit, Maret dengan tingkat penjualan 1.600 unit,
April tingkat penjualan 1.400 unit, Desember dengan tingkat penjualan 1.400 unit. Sehingga kelima bulan tersebut masing-masing akan mendapat tambahan sebanyak 100 per 5 kali 1 unit, sama dengan 100 unit. Dengan demikian secara keseluruhan adalah 5 bulan atau Januari, Februari, Maret, April, Desember masing-masing 5 kali atau 1.100 tambah 100 sama dengan 5 kali 1.200 unit sama dengan 6.000 unit. 7 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November masing-masing sama dengan 7 kali 1.400 unit sama dengan 7.700 unit sama dengan jumlahnya adalah 13.700 unit. Langkah ketiga, menyajikan anggaran produksi dalam format tabel dan cara pembuatannya. Membuat format tabel yang disesuaikan dengan informasi yang perlu ditampilkan. Pertama, mengisi tabel dengan informasi yang telah tersedia, yaitu penjualan, persediaan awal tahun, persediaan akhir tahun, dan tingkat produksi bulanan. Yang kedua, melengkapi tabel yang perhitungannya dimulai dari bulan Desember, menghitung tingkat kebutuhan sama dengan rencana penjualan ditambah persediaan akhir, yaitu sama dengan 1.400 ditambah 1.500 dan hasilnya adalah 2.900. Yang ketiga, menghitung persediaan awal. Persediaan awal sama dengan tingkat kebutuhan dikurang rencana produksi sama dengan 2.900 dikurang 1.200 dan hasilnya itu 1.700. Selanjutnya, persediaan awal bulan Desember merupakan persediaan akhir di bulan November, sehingga persediaan akhir di bulan November sebesar 1.700. Dengan cara yang sama, seluruh isian tabel dilengkapi. Selanjutnya ada tabel selengkapnya anggaran produksi PT GSM adalah sebagai berikut, dan ini adalah tabelnya. Dengan ini sekian presentasi dari kelompok 6. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih.